Aku nggak urusan dengan maksiatmu, urusanku cuma satu. Seberapa banyak pun maksiatmu, jangan pernah kehilangan Allah dari dalam hatimu. Itu yang selalu saya bilang. Makanya dulu saya punya quote apa? Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Misalnya saya mempunyai keinginan berangkat dari rumah, ingin membeli sebuah cewek untuk kebutuhan cewek itu seorang, iya. orang sebuah. Poinnya saja Gus. Poinnya saja. Ingin melakukan sebuah persinahan. Ketika sampai di suatu tempat, saya membeli cewek itu dalam keadaan saya kurang sadar, tidak mengingat separuh. Contohnya seperti itu, dan si cewek tersebut juga dalam keadaan mabuk. Terjadilah sebuah persinahan. Namun cewek tersebut adalah istri saya. Apakah? Tar dulu, pahami dulu. Sulit sampean nanti mencari jawaban yang seperti ini, yakin dah. Setelah itu, apakah saya dan istri saya terlepas dari dosa persinahan atau masih adakah dosa di antara zina yang tidak disengaja? Sedangkan itu istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Saya tadi masuk, kita diminta untuk ngasih nama pondok pesantren. Saya kasih nama Hayatus Salam, yang artinya adalah hidupnya selamat. Uripe selamat. Nah, anak-anak sekalian, sahabat-sahabat saya yang saya berdoa, mudah-mudahan apapun dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di luar dikenal sebagai pendakwah di kalangan kaum marginal. Dari tahun 2000 saya sudah mengawali karir dakwah saya di lokalisasi dan klub malam. Bersama saya tidak asing dengan kalangan marginal. Tahun 2000 usia saya 19 tahun, saya sudah mulai pengajian di lokalisasi Sarkem bersama para PSK. Nah, ternyata apa? Saya waktu itu memahami begini Bapak Ibu. Ini juga mungkin psikologi yang bisa digunakan oleh teman-teman lapas, teman-teman pegawai ini. Lapas itu kan lembaga binaan, makanya namanya apa? Warga binaan, WBP, warga binaan pemasyarakatan. Artinya apa? Dakwah itu kan substansinya adalah pembinaan. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu afiliasinya dengan malaikat Jibril, bukan Israel. Karena konten dakwah itu harus merangkul, bukan memukul. Contoh ketika kafir Quraisy nantang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy mengatakan begini, Muhammad, kalau kamu bisa menjadikan gunung itu menjadi emas, maka kami semua akan beriman mengikuti apa yang kamu ajarkan. Saat itu Nabi Muhammad andilau, antara dilema dan galau. Karena Nabi Muhammad juga mempunyai sifat manusia biasa seperti kita. Artinya kalau Nabi Muhammad bersedih, menangis. Kalian juga sama seperti kita, sedih, menangis. Nabi Muhammad, Nabi yang disifati dengan sifat manusia biasa. Nabi Muhammad lapar, ya makan. Sama dengan kalian, lapar, ya makan. Tidur karena ngantuk. Cuman bedanya Kanjeng Nabi sama anak-anak lapas Madiun satu. Kanjeng Nabi itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau anak-anak lapas, dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan. Ini itu aja. Nah, melihat kegalauan Nabi Muhammad, malaikat Jibril datang. Ingat, yang datang Jibril, bukan Israel. Jibril menawarkan apa? Muhammad, kalau Anda mau, kita minta sama Allah, gunung itu menjadi emas. Kalau yang minta Nabi Muhammad, yang mengaminkan Jibril, pasti mustajabah. Jangankan malaikat
Jibril sama Nabi Muhammad. Yeah. Saya anak-anak manajemen di Jawa Timur, bah Lapas Madiun minta acara kebangsaan pengajian di sana, bah. Tapi nggak ada anggaran. Oh itu jelas, saya bilang itu. Itu jelas. Makanya kenapa saya berinisiatif datang. Kalau nunggu anggaran dari Pak Kalapas, sak modari ya ora ono. Ya akhirnya karena kebaikan Bapak Presiden, saya punya acara seperti ini Pak Kanwil. Karena orasi kebangsaan saya itu perintah lisan dari langsung dari Bapak Presiden. Saya 1 bulan itu punya stok kajian kebangsaan di kampus, sekolah. Untuk apa? Gerakan orasi kebangsaan, gerakan moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Termasuk di anggota-anggota kepolisian, kita bagaimana memahami presisi itu seperti apa. Kemudian di teman-teman tentara dan lain sebagainya. Karena tujuannya adalah kita memiliki wawasan kebangsaan yang baik dan benar. Makanya dulu Bu ya kita buat di Kota Madiun bersama anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini bisa hadir di tempat ini. Ya tentunya tidak berharap anggaran dari Kalapas gitu saja. Makanya Pak Kalapas kalau Anda bertanya sama saya, ini adalah bukti cinta saya sama kalian. Cintanya Gus Miftah sama kalian itu seperti pasal 184 ayat 2 KUHP. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu lagi dibuktikan. Nah ini Pak Kanwil. Jadi Nabi Muhammad didatangi sama malaikat Jibril. Menawarkan, udah kita minta sama Allah. Supaya gunung itu menjadi emas. Ternyata Nabi Muhammad menolak. Kenapa? Karena opsinya Jibril ini ngeri. Muhammad kita minta sama Allah, gunung itu menjadi emas. Tapi kalau sampai gunung itu sudah menjadi emas, mereka tetap tidak beriman. Mereka akan mendapatkan azab dan siksaan paling sedih. Nabi Muhammad gak mau. Umatnya kena siksa itu gak mau. Bahkan orang yang memusuhi dia itu beliau gak mau. Beliau tanya, jangan Bril, masa disiksa? Kemudian apa? Jibril bilang, kalau kamu tidak mau, ya sudah kita opsi kedua. Apa opsi keduanya? Kita minta sama Allah supaya mereka dapat pintu rahmat, pintu hidayah. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Muhammad memilih opsi yang kedua. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan jalur kekerasan sedikit pun. Makanya hari ini kalau orang berjuang mengajarkan agama dengan kekerasan, yang kamu contoh itu siapa? Nabi Muhammad dengan orang kafir sekalipun yang memusuhi beliau, beliau selalu mengambil posisi qala layyina, bahasa yang lemah dan lembut. Karena inti dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Inti dakwah itu merangkul, bukan memukul. Mengayomi, bukan memusuhi. Sehingga opsi menghancurkan orang-orang kafir itu ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Oh jangan. Nah, orang yang kafir saja, yang betul-betul menyekutukan Allah, Nabi Muhammad tidak mau melaknatnya. Apalagi hanya dengan orang yang banyak dosa. Makanya saya bilang, Allah itu benci dosa tapi tidak benci pendosa. Jangankan ulama atau siapa, polisi sendiri sekalipun deh. Kalau dia berbuat kriminal, ya tetap saja dihukum gitu. Betul? Sama saja gitu. Maka saya bilang kalau istilah kriminalisasi ulama itu satu istilah yang sengaja digunakan untuk memprovokasi umat supaya ada kebencian kepada penegak hukum, kepada polisi, dan lain sebagainya. Makanya kemarin saya bilang, tanggal 1 November saya ada acara sama Kapolri di Bojonegoro, saya bilang. Kebetulan Pak Kapolri itu sahabat saya. Bang, saya bilang, ingat Pak Polisi, Pak Kapolri, saya bilang, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Sama halnya kalian hari ini, badai kemaksiatan, dosa, kriminalitas yang kamu lakukan kemudian diganjar dengan hari ini. Yang kamu harus ingat adalah, ini adalah cara Allah membersihkan jalanmu, bukan cara Allah menunjukkan kebencian kepadamu. Kamu jangan bilang I love you, kamu cowok.
Kan aku zizi. Nah, kawan-kawan sekalian. Maka kemudian apa? Dalam surat Az-Zumar, Allah begitu indah menyapa para pendosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ketika berbicara dengan para pendosa, ahli maksiat, pelaku kriminal, Allah tidak menyebut dengan kalimat apa? Hai para pendosa, no. Allah tidak mengatakan dengan mengatakan apa? Wahai engkau ahli maksiat, oh tidak. Makanya coba, anak-anak yang masuk lapas, kemudian putusan sudah inkrah di pengadilan, bahasanya kan warga binaan, Pak. Bukan kok kemudian kamu di sini kasus narkoba ditulisi, wah terdakwa narkoba, enggak. Karena Allah sendiri ketika memanggil para pendosa dengan ahli zina umpamanya, Allah tidak mengatakan wahai engkau ahli perzinaan. Ketok kayak ahli zina, ngomong rupanya kayak kondom, enggak. Dengan tukang maling, Allah tidak mengatakan wahai engkau sang pencuri, enggak. Tetapi Allah mengatakan apa? Ya ibadi, hai hambaku. Seolah-olah kalimat itu Allah ingin menunjukkan kedekatannya dengan para pendosa. Ya ibadi, hei hambaku. Samanya mungkin bu wakil wali kota dipanggil suaminya, hei istriku. Dengan menunjukkan kedekatan kepada istri. Tapi wong lanang kadang-kadang orang ajar. Kok bisa, Pak? Kalau sama istrinya kadang-kadang manggilnya apa, kalau sama istrinya orang lain manggilnya apa. Iya. Betul. Saya punya pengalaman di Belanda. Saya ngaji Pak di Belanda waktu itu gara-gara kajian saya viral, saya diundang sama wartawan di Belanda. Saya punya teman juragan kaya, bos besar. Masuk toilet, HP-nya dikasih saya, Bu. Gus izin, saya mau ke toilet, HP saya dipegang. HP-nya tak pegang, ada incoming call, panggilan masuk. Tulisannya siapa Pak Kanwil? Security. Saya mikir, masa bos besar security berani telepon kan nggak mungkin. Mana ada security telepon bos besar itu dari mana itu. Begitu dia keluar saya tanya, bro ada telepon. Siapa Gus? Security. Oh security. Jujur sopo? Bojoku Gus. Bajingan nih. Bojone security loh. Dan wong lanang orang ajar Pak, baru menikah, wah gayane, kontak di HP namanya siapa? My Angel. Wah, bidadariku gitu kan. 5 tahun kontaknya ganti istriku. 7 tahun security. 15 tahun gendruwo. Gitu. 20 tahun Israel. Jangan sia-sialah sama perempuan. Saya cuma mau kasih tahu Pak Kanwil, perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Gitulah perempuan. Perempuan nggak punya jabatan saja menakutkan, oh, apalagi wakil wali kota. Biar. Wong lanang lho, Nduk. Sak gagah-gagahe Kapolres lah. Nggih. Lah ning kantor galake kaya ngopo karo anak buah. Ning omah ketemu bojone ya. Kiai, sak pinter-pintere kiai diketak bojone goblok dadak. Wedok dilawan. Allah memanggil ahli maksiat tidak dengan ahli maksiat, tapi ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas. Kenapa kalian berada di sini? Ya karena melampaui batas. Batas apa yang kamu lampaui? 1 batas agama, 2 batas undang-undang. Kalian harus ingat, ada kemaksiatan yang tidak berpotensi kriminal, ada kemaksiatan yang berpotensi kriminal. Oh kan beda Pak. Ada maksiat yang berpotensi kriminal, contoh narkoba. Narkoba itu secara agama jelas maksiat, itu bagian dari mau limo. Mau limo itu apa Nduk? Maling, main, medok, madat, minum, mabuk. Mau limo. Kayak saya dulu masuk menikah sama
Istri saya langsung mau 5, madep-mantep mangan melu morotua. Malah M10 sekalian, madep-mantep mangan melu morotua mering-mering menantu meneng mawon. Akhirnya M15 itu. Napa niku? Madep-mantep mangan melu morotua mering-mering menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Cocok. Cocok. Akhirnya mertua saya cuma bilang, M1, napa Pak? Mati. Coba, maling, katakanlah begini, maling itu secara hukum agama haram, itu maksiat, itu dosa, berpotensi kriminal. Mabuk itu, mohon maaf, secara agama dosa haram, tetapi belum tentu kriminal. Oh, sangat Bang. Loh, enggak kriminal, mabuk itu kan enggak kriminal. Mabuk itu jadi kriminal gara-gara mabuk kamu memperkosa. Maka yang kriminal apa? Memperkosanya. Orang mabuk, kalau mabuk kriminal, Nduk, tenang orang klub malam semuanya dipenjara sama Pak Kapolres. Loh. Mabuk itu melanggar undang-undang agama, tetapi tidak melanggar undang-undang negara. Narkoba, melanggar undang-undang agama, melanggar undang-undang negara. Memperkosa, itu melanggar undang-undang beragama, melanggar undang-undang negara. Suka sama suka, melanggar undang-undang agama, tapi tidak melanggar undang-undang negara. Nah, di wilayah ini mohon maaf, kita berada di satu negara, yang negara kita itu bukan negara Islam, tapi sangat Islami. Negara kita itu bukan negara agama, tapi sangat agamis. Makanya ada 2 norma yang harus kita pahami. Norma beragama dan norma berbangsa dan bernegara. Nah, di norma agama kita punya undang-undang. Undang-undangnya apa? Takwa. Ada yang datang ke sini kena pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Macam-macam. Sehingga mohon maaf, itu terjadi karena kita nabrak aturan. Nah, mong bedane hukumane Gusti Allah karo hukumane negara ki beda le. Piye-piye Gusti Allah iki luwih fleksibel. Wong tumindak maksiat dinteni tobat. Tapi kalau kamu melanggar hukum normatif, ya langsung disikat. Jadi ada cerita, Pak. Ono santri kalau denger adzan nggak pernah mau berangkat ke masjid, telat terus itu. Begitu ada kiainya, adzan langsung mangkat ke masjid. Akhirnya kiainya bilang, kowe iki santri model apa? Karo Gusti Allah ra wedi. Karo kiai kok malah wedi. Santri ini jawab, nggih kiai, wong Gusti Allah luwih apian daripada kiai. Nah, kawan-kawan sekalian ya. Di wilayah itulah kemudian kita perlu ingat, menegakkan aturan itu menjadi penting. Orang yang selamat itu siapa? Yang melaksanakan perintah dan yang meninggalkan larangan. Perintah dalam beragama umpamanya, lakukan semuanya. Makanya kenapa kok anak-anak itu di tempat-tempat lokalisasi klub malam itu senang sama saya. Saya bilang, kamu maksiat? Nggih, Bah. Aku enggak urusan dengan kemaksiatanmu. Yang pertama saya ingatkan, kamu maksiat urusanmu, tapi ingat jangan melanggar kriminal. Jangan berbuat kriminal, jangan melanggar hukum normatif. Kowe nglonde kuwi urusanmu. Tapi larang bayar, kriminal. Loh, kan berpotensi dilapor ke Pak Polisi ya we. Pak Polisi kroto kula sampun ditutul. Polisi ini takon kroto ki apa nduk pakan manuk. Manuk sapa manukmu umpamane gitu. Loh. Ini kan maksiat yang kemudian juga melanggar hukum normatif. Kan jurah lucu, masa mlebu lapas gara-gara nutul kroto ora bayar gitu loh. Nah, saya bilang yang pertama itu. Yang kedua apa? Aku enggak urusan dengan maksiatmu. Urusanku cuma satu. Seberapa banyak pun maksiatmu, jangan pernah kehilangan Allah dari dalam hatimu. Itu yang selalu saya bilang. Makanya dulu saya punya quote apa? Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Kue mabuk ki urusanmu, aku nggak ada urusan. Tapi sak mabuk-mabukmu,
Aku punya kewajiban sebagai dai mengingatkanmu jangan pernah untuk meninggalkan Tuhanmu. Saya dulu biasa mas, anak-anak mabuk di Malioboro saya datangi jam 2, jam 3. Gus, mabuk. Ya, nice. Saya samperin mereka pak, Gus, mbok tambahi kurang iki lho. Tak tambahi seratnya siji ya. Napa Gus? Engko subuh melu salat aku. Oh nggih. Saya kasih uang, Bu. Subuh krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa janji kalian? Ikut salat. Ayo salat. Saya ngimami salat para pemabuk. Allahu Akbar, di belakang mereka yang ikuti. Allah. Orang mabuk piye itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harusnya kan amin, mereka enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cak mabuk piye? Serampung sholat salam pingsan kabeh. Wis. Kamu tahu enggak? Ada hadis yang bunyinya sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Sejak saat itulah kemudian saya punya quote yang hari ini paling viral di bokong truk. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rasah melu. Lah, yang lucu anak-anak mabuk ini, bah bener nggak orang mabuk itu sholatnya nggak diterima oleh Allah 40 hari? Oh bener. Loh, bagaimana dengan kami? Berarti rugi dong kami sholat. Saya bilang, hadis itu nggak ada yang salah. Cuman persoalannya, hadis itu hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Wong bendino cangkemmu mabuk. Maka tetaplah sholat walaupun kamu ahli maksiat. Mungkin kelasnya apa lah? STMJ lah. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau bahasanya Bu Wakil Wali Kota mungkin amar ma'ruf nyambi mungkar. Nah, maka begini, saya mau mengaitkan antara kebangsaan, keagamaan dan kebangsaan kita. Kebetulan kemarin saya membuat metodologi di kampus namanya Al-Mizah Al-Miftahiyah. Jadi fun learning, bagaimana mengajarkan cara berbangsa dan beragama itu happy. Makanya gerakan saya namanya gerakan moderasi. Kalau di kepolisian zaman Pak Sigit itu dibuat oleh teman-teman Bang Wahyu Widada dan kawan-kawan namanya presisi. Jadi kalau dulu kan anti radikalisme gitu, dan lain sebagainya. Baik dalam berbangsa maupun beragama. Yang pertama begini, sahabat-sahabatku di sini. Nanti di akhir kita akan tanya jawab. Tak kayak duit santai wae. Lumayan lah tambahi dana kenakalannya masih. Iya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Maka yang perlu kamu lakukan di lapas Madiun hari ini adalah satu, menyadari bahwa yang telah kamu lakukan kemarin itu salah. Karena kalau kamu hari ini masih mengingkari, aku kira salah kok, aku dijebak kok dan sebagainya, kamu nggak akan menjadi pribadi yang baik. Aku dijebak koncoku kok. Kalau tak kemudian benar kamu nggak salah, kemudian kamu masuk di sini, jadikan itu berhusnudon kepada Allah. Mungkin dengan cara ini Allah akan mengangkat derajat saya. Tapi kalau kamu bilang, wah aku ngene. Saya contoh begini ya, kan ada psikologi begini Pak, teman-teman binaan itu kalau ada anggota kepolisian umpamanya ketangkap kasus apa gitu, wah mereka senengnya rawa mawas modiar kowe anak-anak. Kalau kamu punya perasaan seperti itu, kamu gak akan jadi orang baik. Gak akan jadi orang baik. Saya selalu bilang ini, menjadi penting itu baik. Tapi lebih penting menjadi baik. Gak usah pengen jadi orang penting. Cita-citamu jadilah orang baik. Nah, maka yang pertama, menyadari kesalahan kamu. Wah, aku sadar aku ini salah kok. Kemudian yang kedua apa? Tidak cukup sadar, menyesal.
Dan penyesalan itu pasti di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Makanya kenapa orang Jogja bikin belangkon kok jendolnya di belakang, Pak. Ini kalau saya umroh atau haji, Mbak Indra, ini saya bawa belangkon saya ini. Karena ini maskot. Dan belangkon saya ini memecahkan rekor sebagai belangkon termahal di dunia. Muktamar NU di Lampung, saya jual belangkon, saya sumbangkan ke NU. Anda tahu lagu berapa? 900 juta. Oh, belangkon. Belangkonnya saya 100 juta, apalagi sarungnya. Apalagi isinya. Isinya belangkon goblok. Lah isi sarung. Emangnya aku cowok apaan? Menyesali. Kemudian yang ketiga apa? Niat taubat. Taubatan abdin dzalimin la yamliku nafsi wala dharra wala nafa wala mauta wala hayata wala nusura. Ya Allah kula tobat Gusti, kula salah. Nah. Maka kemudian apa? Saya selalu bilang, lapas itu binaan, bukan pembinasaan, betul? Makanya saya sering ngobrol sama Pak Menteri Yasona Lawlai, bagaimana kemudian mendesain lapas-lapas ini lebih manusiawi. Karena memang perlu dibina, bukan dibinasakan. Dan kita lihat dari tahun ke tahun, pengelolaan lapas itu luar biasa. Hari ini ada pesantrennya, nanti akan saya laporkan ke Pak Menteri, Pak. Tepuk tangan untuk lapas Madiun, keren ini. Jadi kalau kamu punya anak di rumah, kok bapak nggak pernah pulang kenapa? Lagi mondok, leh. Nah. Kamu punya alibi yang keren. Pondoknya apa? Pondoknya Gus Miftah di Lapas Madiun, namanya Hayatus Salam. Keren. Nanti tak kasih syair, kamu baca di kamarmu kalau kamu malam susah itu. Hayatus Salam, Mautus Salam, Hayatus Salam, Mautus Salam. Itu cara Jawane apa? Uripe slamet, matine slamet. Uripe selamat, matine selamat, hayatus salam mautus salam. Jadi menyadari, menyesali, berjanji tidak mengulangi lagi, taubatan nasuha. Itu baru keren. Kamu berbuat dosa, Allah akan mengampuni. Kamu khawatir, Allah yang memegang kendali. Kamu merasa sendirian, Allah selalu bersamamu. Nah, yang perlu diantisipasi adalah begini. Begitu orang mulai senang dengan agama, mulai mabuk agama, ini biasanya ada perilaku-perilaku yang salah. Salahnya di mana? Salah di dalam belajar agama. Sehingga banyak orang yang pahamnya salah atau salah paham di dalam beragama. Kesalahan pertama di mana? Ini Pak Kalapas, mohon izin Pak Kadek matur ya. Salah satunya itu adalah pemilihan guru agama yang tidak benar. Yang mengajarkan kebencian, mengajarkan head speed, melawan negara, menjelek-jelekan pemimpin. Ada guru agama yang mengatakan Indonesia tidak Islami, Pancasila bid'ah, dan lain sebagainya. Saya punya artikel nih, ada seorang ustadz yang mengatakan Pancasila itu, Pancasila itu bid'ah. Orang kafir mencintai tanah air, kita cinta Madinah. Nah, sahabat-sahabatku ya, era pandemi itu Pak, orang banyak takut dengan mati. Karena takut dengan mati, maka keinginan belajar agama itu tinggi. Di saat pemerintah dan kita fokus ngurusi COVID, kelompok-kelompok yang anti pemerintah, yang menjelek-jelekan pemerintah dari kalangan Wahabi, radikalisme dan lain sebagainya, ini mereka fokus Pak, menggalang. Sehingga kemudian apa? Banyak lini masyarakat yang kemudian terpapar paham-paham itu. Nah, pesan saya kepada kalian satu, yuk belajar agama yang benar dari guru yang benar. Jangankan kalian loh, teman-teman polisi saja, teman-teman tentara itu banyak yang terpapar. Ustadz yang jelas menjelek-jelekkan negara malah diundang di institusinya. Sehingga memprovokasi gitu loh. Lucu ada ASN. Makan digaji dibayar oleh negara menggunakan fasilitas negara. Tapi menjelek-jelekkan negara umpamanya. Contoh kemarin saya di Karanganyar Pak, anak SMA.
Pak Kiai saya mau tanya, bagaimana kalau yang mengajak kita membenci pemerintah, pemimpin itu guru kita sendiri? Padahal statusnya pegawai negeri sipil, ASN, aparatur sipil negara. Ini kan bahaya, Bu. Nah, maka yang perlu dipahami adalah yang pertama. Allah katakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Nah, carilah guru agama yang benar. Maka saya selalu bilang, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Yang pertama begini, paham-paham seperti itu jelas tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Makanya kemudian saya mendata, saya punya grafik, coba ditampilkan grafiknya. Ciri-ciri orang yang berpaham radikal. Coba Anda lihat, saya acak. Salah satunya apa yang nomor 5? Orang yang berpaham radikal itu ciri-cirinya adalah memusuhi orang yang berbeda agama. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi ya Pak Kalapas, kalau di dalam ada yang beragama lain ya difasilitasi. Karena mereka juga berhak untuk mengamalkan agamanya walaupun di dalam lapas. Yang Kristen ya difasilitasi. Ada Hindu Buddha ya difasilitasi. Makanya kemarin saya marah Pak. Masih ada persekusi orang nutup gereja. Di Bogor orang ibadah Natal di rumahnya sendiri didatangi, diancam. Pengen ketemu Gusti Allah kok diseneni, itu dari mana nalarnya itu. Makanya dulu ketika Pak Sigit kabar Eskrim mau jadi Kapolri kan dihujat. Ini negara Islam, Indonesia mayoritas Islam, kenapa Kapolrinya orang Kristen, orang Katolik, orang non-Islam? Tanpa diminta saya ketemu wartawan, saya bilang, Polri itu lembaga Kamtipmas, bukan lembaga agama. Semua agama ada di dalam Polri. Artinya siapapun apapun agamanya, selama punya kapasitas dan kualitas, dia berhak menjadi Kapolri, termasuk Bang Sigit. Yang salah itu kalau Pak Sigit jadi ketua MUI. Itu baru salah itu loh. Sama umpamanya Kalapas di sini, Pak Kadek. Semuanya berhak selama ada kapasitas, betul Pak Imam ya? Begitu sudah punya pilihan agama masing-masing, dikasih ajaran toleransi, jangan saling menjelekkan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan selain Allah, maka mereka akan menghina sesembahanmu tanpa ilmu dan melampaui batas. Jadi sederhana, kalau kamu pengen Islam tidak dihina, ya jangan menghina agama lain. Kan begitu Bu. Makanya saya kemarin menghadiri acaranya Bu Wakil Wali Kota sama Pak Wali, ketika launching taman apa itu Bu? Yang ada Ka'bahnya, ada macam-macamnya itu. Itu bagian dari kebinekaan. Itu loh. Toleransinya lakum dinukum waliyadin. Selesai. Maka saya bilang di wilayah itu kalian harus paham. Indonesia itu rumah besar. Rumah besar bangsa Indonesia itu ada 6 kamar. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Bagaimana supaya bangsa ini bisa nyaman dan tentram? Kembalilah ke kamarnya masing-masing. Jangan ngurusi kamarnya orang lain. Oh saya ini jangankan kamar agomo. Blok-blokmu lah. Blok A, blok B, blok C. Bocah blok C kok ngisruh ning blok A. Ya digulung tenan kok. Saya itu punya pengalaman Pak. Saya dulu di Wirogunan tuh sampai izin sama Kalapasnya. Pak Kalapas saya mohon izin ya tak nginep di sini semalam 2 malam. Saya nginep di dalam Pak. Saya butuh tahu karakternya teman-teman di dalam itu seperti apa. Saya beberapa hari di situ kemudian saya mendapati begini. Orang yang kemudian sadar, menyesal, itu perubahannya cepat. Tapi kalau nggak ada sadarnya, nggak ada menyesal, wah hati-hati. Masuk lapas, maling pitik, metu dadi ahli maling wedhus. Karena nggak ada penyesalan. Lah ning jero ketemu gembong-gembong kabeh. Kita blok saja dimasukin orang lain kita tersinggung kok, apalagi wilayah agama. Ya enggak usah, sudah kembali ke kamarnya masing-masing. Saya Islam, ke masjid. Anda Kristen Katolik ke gereja, Hindu wihara, selesai. Makanya kemarin pidato saya yang viral, saya bilang begini. Saya mendorong umat Islam untuk masuk ke masjid. Karena masjid itu fasilitas untuk menjadi orang baik bagi orang Islam.
Karena kalau orang Islamnya baik, orang non-Islamnya akan selamat. Saya mendorong orang Kristen untuk masuk gereja. Kenapa? Karena gereja itu fasilitas bagi orang Kristen untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau Islamnya baik, Kristennya baik, Hindunya baik, Budanya baik, Konghucunya baik, Indonesia aman. Kan begitu pemahamannya. Saya bilang begitu dihajar di medsos. Miftah ngawur, mencampur adukkan semua agama. Mbok rungokne omonganku, Cuk. Yang mencampur adukkan di mana? Meyakini agama yang kita peluk benar hukumnya apa? Wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Saya Islam, inna dina indallahil Islam. Menurut saya, Allah mengatakan agama di sisi Allah adalah Islam. Wajib, wong saya Muslim kok. Tapi dalam konteks Pancasila saya tidak boleh mengatakan ngopo kayak wong Islam, wong Kristen nyembah salib kok goblok temen. Nah, kawan-kawan sekalian, sampai Nabi Muhammad mengatakan demikian. Janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Kemudian para sahabat bertanya, Nabi emangnya ada seorang anak menghina bapaknya sendiri? Oh ada, siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, makanya anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Ya kalau kamu pengen bapakmu gak dihina, jangan menghina bapaknya orang lain. Kalau kamu pengen agamamu dijaga, ya kamu jangan menghina agama orang lain. Sesimpel itu gitu. Maka orang radikal itu tidak bisa menerima perbedaan agama. Semua orang dikafir-kafirkan. Bila perlu halal darahnya kayak jamaah Ansarut Tauhid, Ansarut Daulah. Saya nggak mau ketika kamu di sini bertaubat, kemudian keluar ketemu guru agama yang salah. Itulah alasan kenapa saya pengajian bersama teman-teman artis di Jakarta. Untuk membentengi teman-teman artis dari paham-paham seperti itu. Baru belajar agama Pak, atas nama hijrah, wah semua orang disalah-salahkan, dikafir-kafirkan. Makanya kalau kamu besok keluar, lihat Gus Miftah, jamaahnya ngeri-ngeri, rondo-rondo. Wika Salim, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista, yang paling baru idolanya Pak Kalapas, Lucinta Luna. Ya, jadi jangan sampai besok kalian keluar dari sini salah pergaulan, milih pengajian dan lain sebagainya. Pokoknya ini kalau ada orang udah mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, wis ora usah dieloni gitu aja. Gampang itu. Pancasila itu bid'ah. Kita harus sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak kenal Pancasila, yo matamu gue kok. Yo mana bisa kita bisa sama dengan Kanjeng Nabi, kan nggak mungkin itu. Mungkin itu sebagai pembukaan. Saya mau ada tanya jawab, apapun kalian tanya, silakan. Saya mau izin Pak Kalapas, yang tanya tak sangoni, ben semangat. Tak kasih kaos, tak kasih sangu. Kiai sugih pada ke. Amin. Mbah siapa namanya? Mbah Nasir. Sudah cedak mikir Mbah. Mbah Nasir. Cie, lungguh kursi ini rondo cie. Mbah Nasir, aslinya mana Mbah? Dalam Lampung. Secedak Mbah? Oh Lampung. Iya. Aku yo Lampung loh Mbah. Rasa sini-sini aku Mbah. Lampungnya mana Mbah? Metro. Oh Metro. 16C. Di 15 Pelos. 15 Pelos. Di sini udah mulai kapan? 2002. 2002. Iya. Kasusnya nopo? Ya saya kebetulan bangun perumahan. Omongan perumahan. Oh jadi pemborong. Janji sama pihak pemborong. Beliau telat merealisasikan, akhirnya saya diserang sama peminat-peminat. Oh ya wes sabar. Iya. Umurnya berapa? Umurnya 70 kurang setahun. 70 kurang setahun 69. 69 bro, 69. Oi. Berapa tahun di sini Mbah? Setahun setengah. Setahun setengah. Berarti bentar lagi keluar. Insya Allah. Alhamdulillah rasanya kono meneh. Iya. Apa pertanyaannya Mbak Nasir? Sebelumnya saya mohon maaf. Sudah saya maafkan, santai saja. Dulu Pak Yai dekat sama Deddy Kambusel. Deddy Corbuzier, bukan dulu sampai sekarang. Iya sampai sekarang ya. Makanya. Apa ini mau tanya? Oh, tangkin dong. Nah, Yes. ya nun sewu, beliau kan memang seorang pesulap ya profesinya. Magician. Di samping itu juga nun sewu, beliau
non-muslim. Hmm. Pertanyaan saya, Pak Gus waktu itu tahu persis bagaimana Deddy Corbuzier bisa menjadi mu'alaf. Nah itu yang membuat Deddy Corbuzier menjadi masuk Islam. Apa? Apa? Lah apa? Nah, nah itu Pertanyaannya. Iya. Penasaran? Penasaran saya. Oke. Pertanyaan tentang si botak Deddy Corbuzier. Saya dulu kenal Deddy Mbah, gara-gara saya ceramah di klub malam, ceramah saya viral. Saya solawatan sama Mbak Purel. Waktu itu belum ada lagu Mangku Bural, belum ada Mbah. Lah, singkat cerita, saya diundang di acaranya Deddy Corbuzier. Acaranya hitam putih, Trans 7. Saya itu paling anti mengajak orang beragama bagi orang yang sudah punya agama. Karena saya tahu Deddy Corbuzier non-Islam, saya tidak pernah berbicara agama. Tapi Deddy Corbuzier bertanya sama saya tentang bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap Pancasila dan agama. Nah, waktu itu saya bilang, Mas Deddy, saya bilang, hampir sama dengan yang tadi saya bilang. Kalau ada orang mengatakan dalam konteks Pancasila semua agama itu benar, saya bilang itu salah. Yang pas apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Sehingga kemudian apa? Agama ini diberi ruang oleh negara untuk menjalankan perintah agamanya tanpa harus diintervensi oleh pihak manapun. Dalam konteks Pancasila. Berapa agama? Ya 6 agama yang legal itu. Lah ternyata apa? Semakin diskusi, Deddy tertarik dengan banyak pemikiran saya. Contoh, ketika kasus ada ormas Islam yang sok Islami itu, bulan Ramadan ada rumah makan buka. Tutup rumah makannya, takbir, Allahu Akbar. Lah Deddy tanya sama saya, bagaimana Gus Miftah melihat perilaku seperti itu? Saya bilang, Mas Deddy, saya enggak termasuk orang yang tidak setuju dengan orang-orang yang gampang teriak takbir. Apalagi takbir hanya untuk menutup rumah makan. Kalau saya ketemu Pak Imam, lihat rumah makan bulan Ramadan, saya tidak akan teriak takbir, tapi traktir. Nah, orang terganggu puasanya hanya gara-gara melihat rumah makan buka. Ini amatiran bagi saya. Orang puasa itu salah satu tujuannya apa? Menumbuhkan sensitivitas untuk merasakan penderitaan orang miskin. Kalau kita bulan Ramadan melihat rumah makan terbuka, tersinggung, harusnya kita malu sama orang miskin. Orang miskin saben hari lewat rumah makan dan gak bisa beli. Mereka gak pernah marah. Kenapa kita hanya melihat bulan Ramadan saja kita marah? Itulah alasan Mbah, kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau. Kenapa Mbah wong poso cangkeme mambu? Mergo cangkeme ora tau diinget Mbah. Ya ora kok. Kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau? Supaya orang berpuasa itu banyak diamnya. Maka bulan puasa yang harus ditutup itu bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Lah, Deddy itu tertarik. Dia Ramadan, saya puasa, dia menon Islam. Saya datang ke dia siang-siang bawa nasi bungkus, nasi Padang Mbah. Karena saya tahu Deddy Corbuzier suka makanan Padang. Saya bungkuskan nasi Padang. Dia kaget, lu gila ya? Lu puasa gua kagak, kenapa lu bawain gua makan siang? Teman-teman lu yang lain puasa minta dihormati, saya bilang, saya puasa tidak minta untuk dihormati, tetapi puasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat. Pemikiran terus akhirnya terakhir sebelum dia masuk Islam, dia tanya begini sama saya, Gus Miftah, bagaimana dengan orang yang mengatasnamakan membela Islam? Oh, saya tidak setuju. Kenapa? Islam itu sempurna. Kalau kita membela Islam, berarti kita meragukan kesempurnaan Islam. Gus Miftah setuju juga orang mengatakan, kita bela Allah. Loh, kowe iki sapa? Allah itu maha segala-galanya, kamu itu lemah. Kok kamu membela Allah? Berarti kamu merasa lebih hebat daripada Allah. Contoh, kalian jadi tersangka. Kenapa butuh bantuan pengacara? Karena tersangka itu lemah, butuh dibantu oleh pengacara. Kalau saya mengatakan menolong Allah, yang butuh ditolong itu bukan Allah, saya. Kita. Saya nggak setuju dengan istilah front pembela Islam. Kalau front pembela Muslim, saya setuju. Contoh, kasus di Rohingya. Orang Muslim dibakar, dianiaya. Kita bantu, kita advokasi, kita guiding, itu keren. Kalau Islamnya, wong sudah sempurna, masa kita meragukan kesempurnaan Islam?
Akhirnya dia menyatakan, Gus, telepon saya dia. Gus, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak mbah. Nggak usah, jadi orang Islam itu berat Ferguson, berat. Cukup aku saja, kamu nggak akan kuat, saya bilang. Dia ngeyel. Pokoknya saya pengen masuk Islam. Sudah cari kiai yang lain. Deddy Corbuzier bilang apa? Dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, kalau seandainya saya masuk Islam, Islam saya besok seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamnya akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah-marah, maka Islamnya akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islamnya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan Dedi bilang waktu itu, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you. Berarti harus melalui kamu, bukan yang lain. Saya tanya kenapa? Kan dulu Gus Miftah pernah asik pengajiannya. Di kampus bisa, masyarakat umum bisa, di lapas bisa, lokalisasi bisa, bersama para begengge bisa. Kan asik. Rasa ngono kuwi, rasa melu-melu. Ngaten Mbah nggih, moga-moga Mbah Nasir selamat, sehat. Alhamdulillah. Mbah tak sangoni Mbah 300.000. Wah. Tambahi dana kenakalannya masih. Kasih kaos dari Main ID kaosnya tuh. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Pak, sinten namine? Nama saya Gatot Subroto. Ngeri sekali Gatot Subroto. Untung bukan nganu. Gatot Koco. Gagal total kok kayak cocot. Pak Gatot dari mana Pak Gatot? Dari Lampung Gus. Oh Lampungnya mana? Lampung. kabeh mudar ya. Saya itu lahir di Lampung, Pak. Mbah saya itu Ponorogo. Lampung Timur. Lampung Timur meneh, aku ya Lampung Timur, Cok. Ngono lho. Kasusmu apa, Bro? Narkoba Gus. Narkoba apa? Sabu. Sabu pirang on? Setengah O. Setengah on. Setengah on atau setengah kilo? Setengah O. Setengah O. Oh. Udah berapa lama di sini? Kalau di sini sudah 7 bulan. 7 bulan. Total berapa vonisnya? 12. Menyesal enggak? Menyesal. Alhamdulillah. Apa pertanyaannya, Pak? Siapa tadi namanya? Gatot. Oh, Gatot. Iya. Piye, Tot? Ini berdasarkan tema Gus kebangsaan. Jadi yang akan saya tanyakan bagaimana menanamkan jiwa cinta tanah air kepada anak-anak kita Gus. Karena selama saya masih di luar, saya banyak melihat anak-anak muda itu tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya Gus. Bagus ini. Terus untuk agama, untuk ngaji segala macam sekarang karena banyak game, jadi untuk nyuruh anak-anak ngaji itu juga susah Gus. Itu aja. Ini apik pertanyaannya. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Kue 500.000, apik pertanyaanmu, apik. Jadi begini Pak Gatot, masih ingat nggak? Mungkin kayak teman-teman polisi tentara itu. Mbah-mbah kita dulu kalau bikin rumah, ini yang di tengah ini namanya apa? Wubung. Pak Kadek mungkin masih kan yang tua-tua Pak Imam ini. Dulu dikasih apa Pak? Merah putih Pak. Merah putih dulu. Saya baca ceritanya begini. Jadi dulu orang Jawa itu kalau bikin rumah, di depan rumah itu dipasang 3. 1 padi, 2 pisang raja, 3 bendera merah putih. Ternyata apa? Ini memancing kemarahan Belanda. Kenapa kita memasang bendera merah putih? Untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Nah, karena diancam bunuh akhirnya mbah-mbah kita dulu bikin inisiatif. Masang bendera merah putihnya itu tidak di depan rumah tapi dipasang di wubung. Untuk membangkitkan semangat rasa mencintai bangsa ini. Sehingga kalau rumah dulu kan seperti ini Pak, nggak ada plafonnya, nggak ada ethernetnya. Jadi begitu duduk di ruang tamu begini melihat merah putih, muncul kebanggaan terhadap bangsanya. Karena merah putih itu kehormatan, merah putih itu jati diri. Makanya saya itu tersinggung kalau orang masang bendera merah putih itu seadanya. Saya kemarin pengajian di satu daerah, merah putih dipasang di belakang gitu. Salah satu talinya lepas, sama panitia dibiarkan saja. Pilihannya cuma 2, didandani sing apik, dibenerke atau dicopot, dilempit sing apik. Karena guru saya mendidik saya untuk mencintai bangsa ini dengan cara seperti itu. Saya kemarin dari Pekalongan, ulang tahunnya Habib Lutfi guru saya itu. Kita mau masuk ruangan, baru jalan di tengah jalan dalam keadaan hujan, tahu-tahu panitia sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa yang beliau lakukan? Langsung berdiri di tempat, tidak bergerak, menunggu dengan seksama, bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia
rakyat. Makanya kalau saya pengajian di mana-mana, kok waktu Indonesia Raya saya nyanyikan, kok panitia jalan wirawiri, saya betul-betul marah saya. Soal itu Pak, saya fanatik Pak. Kenapa? Karena resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari mengajarkan kepada kita, hubbul waton minal iman. Mencintai negara itu bagian dari iman. Artinya apa? Hari ini saya melawan paham yang mengatakan mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Tapi lucunya apa? Untuk mencintai bangsanya dia mengatakan tidak ada dalilnya. Tapi ketika Palestina dibom, dia membela pertama kali. Untuk mencintai bangsanya dia cari dalil. Kenapa untuk mencintai, untuk mencintai bangsa lain dia tidak butuh dalil. Kenapa untuk mencintai bangsanya sendiri dia cari-cari dalil? Apakah Nabi Muhammad mengajarkan untuk mencintai negaranya? Oh iya. Makanya kenapa kita harus hormat merah putih Pak? Karena itu jati diri bangsa. Nabi Muhammad ketika harus terpaksa pindah dari Mekah ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Beliau menatap kota Makkah sambil menangis. Beliau mengatakan, Wallah innaki la hablul ardi ilayya. Demi Allah, kamu adalah tanah yang paling aku cintai. Kalau seandainya tidak ada sesuatu, saya tidak akan pernah meninggalkan kota Makkah. Begitu cintanya beliau dengan negaranya. Masuk kota Madinah, beliau mengangkat tangannya. Allahumma habib ilanal Madinah kahubina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Nabi Muhammad mengajarkan kebangsaan kepada kita. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Jawabannya sederhana. Karena Nabi Muhammad lahir di Arab, besar di Arab, berjuang di Arab, hidup di Arab, meninggal dimakamkan di tanah Arab. Itu alasan kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab. Kenapa Gatot, saya, Pak Imam, kita semuanya harus mencintai Indonesia. Kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, berjuang di Indonesia, mati dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kita mencintai Indonesia. Kalau tadi bilang mencintai tanah air itu kafir, ya cangkemmu kuwi gitu loh. Kami lebih mencintai kota Madinah, mbok minggato ning Madinah kono gitu loh. Saya mencintai Madinah, wong di sana ada makamnya Nabi, tapi sesuai dengan proporsinya. Kenapa saya mencintai Indonesia? Karena saya mencintai Nabi. Nabi Muhammad mencintai negaranya, saya juga mencintai negara saya. Makanya kalau berkait dengan atribut dan simbol negara, saya fanatis Pak. Saya nggak suka orang ngomong, Jokowi gitu. Kalau dengan pemimpinnya saja dia tidak hormat, bagaimana orang lain bisa menghormati pemimpin kita Pak? Kan pemahamannya seperti itu. Dulu saya diajarkan mencintai bangsa dan pemimpin saya. Dipasang di kamar saya sama kiai saya. Gambarnya Mbah Hadrat itu Syekh Hasyim Asy'ari. Saya belum kenal, saya masih SD. Saya tanya sama kiai saya, Kiai kenapa? Ini siapa? Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pahlawan nasional. Jasa-jasanya beliau ceritakan. Saya miris, anak-anak hari ini nggak kenal lagi dengan pahlawan-pahlawan Pak. Karena pendidikan hari ini tidak mengajarkan untuk mencintai negaranya. Untuk mengenal pahlawannya. Dulu kalau saya kecil, ada pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Saya kenal dengan nama-nama pahlawan. Anak sekarang nggak tahu Pak, Cut Nyadin itu siapa, Cut Mutia itu siapa. Nggak tahu, taunya Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Ayo. Dulu kita diajarkan lagu-lagu kebangsaan. Ngerti hafal saya Pak. Sekarang mana Pak? Anak-anak taunya apa coba sekarang? Mangku Purel. Karena nggak pernah diajarkan gitu. Makanya coba kamu pesan sama istri-istrimu di rumah. Sampaikan kepada mereka, tolong didik wawasan kebangsaan yang benar untuk anak-anak kita. Kan hati-hati Pak. Lah salah satunya pemicunya adalah itu tadi provokasi-provokasi yang mengarahkan kepada kita dengan paham-paham yang tadi saya sebut paham radikal. Lah makanya perlu lagi pendidikan-pendidikan yang berbasis sejarah. Bagaimana kita mengenal nama-nama pahlawan. Saya hafal betul Pak. Salah satu muridnya Mbah saya Ponorogo itu namanya Ontowiryo. Pak Gatot tahu siapa nama komplit Ontowiryo. Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Saya sampai sejauh itu. Oh, Pangeran Diponegoro itu apa? Kehebatannya saya pelajari. Pak Gatot tahu pertempuran Diponegoro dengan Belanda terjadi kapan? 1830 sampai 1835. Berarti habis maghrib. 1830 jam. Jodoh. Itu pola-polanya Pak ya. Ya, tak kayak duit. Oke, apik pertanyaan ini. 500.000.
santai wae. Bar sangoni langsung disita karo sipir. Ora. Nah, makasih Pak Gatot ya. Rasa nakal meneh, tobat ning jero. Genter iki so. Ayo Pak, siapa namanya? Joko Purwanto. Joko Purwanto. Jaka Purwanto gagah loh Joko. Joko ngene ngene. Pak Joko dari mana Pak Joko? Dari Magetan. Oh Magetan. Kasusnya apa Pak Joko? Narkotika. Narkotika lagi. Apa bentuknya? Sabu, ekstasi? Sabu berapa on? Pahih. Eh? Pahi. Cangkeme. Pahi paket himat. Pahi. Berapa tahun Pak Joko? 4 tahun. 4 tahun. Udah berapa lama di sini? 1 tahun. 1 tahun. Menyesal toh? Sangat menyesal. Sangat menyesal. Besok jangan diulangi Pak ya. Pasti Pak. Ya. Masih punya keluarga di rumah? Alhamdulillah masih. Bojone ra njaluk pegat toh? Mboten. Oh, itu masih nikmat itu loh. Sing celaka wis mlebu penjara bojone njaluk pegat. Sing celaka meneh mlebu penjara bojone didemeni wong. Langsung nyanyi lagunya Guyon Waton kalian doa. Kowe lunga pas aku ngajeng-ngajengi kae. Apa Pak Joko pertanyaannya Pak Joko? Ya itu Gus sesuai pertanyaan Gus tadi. Bojomu gonggol pekat? Belum. Justru itu yang saya tanyakan. Karena di dalam Islam tidak memberi nafkah istri. Lahir maupun batin sudah dianggap Siho taklik ya, siho taklik. sedangkan kita di sini bukan 1 hari 2 hari, tapi mungkin 1-2 tahun. Apakah setelah keluar nanti kita harus menikah lagi dengan istri atau bagaimana? Sekarang posisinya begini. Cangkem. Pak Joko ngene Pak, aku nganan, kowe ngiwo. Aku bertahan, kowe karo wong liya. Iya. Lah sekarang statusnya cerai. Enggak. Kalau enggak cerai, jadi kan begini Pak. Sigo taklik itu tidak serta-merta berlangsung. Lah, kalau toh kemudian ada orang yang melakukan tajdidun nikah, pembaharuan nikah. Untuk menghilangkan rasa syak atau khawatir, itu boleh-boleh saja. Tapi itu tidak harus. Kecuali sudah ada sigo talak dari jenengan dan lain sebagainya. Besok Anda keluar dari sini, aku mantep Gus, kalau saya harus memperbarui nikah saya, boleh. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting hari ini istri harus diberikan pemahaman. Bahwa keadaan saya seperti ini dan saya akan kembali ke rumah. Ojo kaya kuwi, bocah-bocah kuwi. Prinsipnya kaya seprit zaman biyen. Isinya boleh tumpah di mana-mana asalkan botolnya tetap kembali ke rumah. Rupamu cah. Gak boleh. Artinya apa? Tanggung jawab kamu hari ini yang pertama. Silatul qulub. Nyambung silaturahmi dengan hati. Bagaimana caranya? Kamu doakan anak dan istrimu. Untuk istriku di rumah Al-Fatihah, anakku di rumah Al-Fatihah. Ya sebatas itu yang kita harapkan hari ini. Kemudian yang kedua apa? Tunjukkan kepada istrimu, anakmu dan keluargamu, kamu menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan tidak berulah di dalam lapas itu sudah bagus. Pak Kalapas kan mohon izin ya, di dalam kita punya anak istri di rumah, di dalam kisroh coba. Itu kan memberatkan anak istri kita di rumah. Dengan berperilaku yang baik, menjaga akhlakul karimah, supaya dapat remisi, dapat pengurangan tahanan, itu bagian dari tanggung jawab Pak Joko. Tapi kalau kita merasa, aku pengen mulai neng omah, tapi neng kene kelakuannya sing ora-ora, akhirnya malah kita diperberat dan lain sebagainya. Kita menimbulkan masalah baru, itu orang-orang yang tidak sadar. Makanya minimal kamu ingat sadar diri, sadar posisi. Sing nom tambahin nomor 3, sadar rai. Didoakan saja Pak Joko. Kalau seandainya pulang besok harus memperbarui nikah supaya mantap, ya enggak apa-apa. Sebenarnya tidak harus. Itu. Kecuali ada ketidakrelaan dari istri, kemudian istri menggugat, itu persoalan lain. Insya Allah jangan. Insya Allah tidak, amin. Matur nuwun Pak Joko. Ndang tobat. Nah. Yang punya masalah kayak gini enggak cuma Pak Joko kok. Oh raimu oke sing ngono gento. Ayo terakhir sini. Udah bunyi kayaknya. Mas siapa namanya? Saya Imam Sumantri. Imam Sumantri. Sumantri dari mana Mas Imam? Surabaya. Oh Surabaya. Piye kabare, Cuk? Kasus semua apa, Bro? Narkoba. Oh, narkoba juga. Oh, banyak Pak Kalapas di sini narkoba ya. Gudangnya gitu ya. Apa? Sabu juga?
Sabu nih. Berapa lama di sini? Saya sekitar hampir 2 tahunan. Vonisnya berapa total? 7. 7. Sudah pernah dapat remisi? Iya. Alhamdulillah, Idul Fitri itu ya. Oke, pertanyaannya apa Pak? Terkait amar ma'ruf niku nyambi mungkar niku. Niku kan nggih. Niku kan kondisine Agak dekat. Ten lingkungan kula niku kan nggih rata-rata kan ngoten. Nah, niku kan nek damel salat niku pripun? Maksudnya? Waktu niku kan mantun ngobat, mantun. Masuk ning jero jek iso ngobat. Mboten ten mriki. Oh. Waktu niku ten griya niku. Terus kan rencang-rencang kula kan niku. Banyak yang yang pakai. Nggih. Terus kamu kalau habis pakai sholat bagaimana gitu? Nggih, iskal ten mriku. Nah, napa dengan ayat-ayat yang berbunyi celakalah orang-orang yang sholat itu yang ketika itu gimana maksudnya apa? Ketika Coba diteruskan ayatnya, jangan berhenti di celaka orang yang sholat. Lah orang yang sholat yang celaka seperti apa coba? Alladinahum yurauna wa yamnaunal maun. Coba, yang kamu tanyakan apa? Ketika kan habis make itu kan nggak sadar, mungkin antara sadar dan nggak sadar itu kan. Fly. Alhamdulillah. Terus pertanyaannya? Itu gimana maksudnya? Biasanya kan. Gimananya itu apanya? Sholatnya? Iya, maksudnya itu kan hati-hati itu kan kadang-kadang mikir, kayak apa aku sholat nah, gitu. Itulah salah satu alasan kenapa tadi yang ditanyakan sama Mbak Wulan. Enak-enak kok dilarang, nyatane iki lho. Enak apa? Kentir itu loh. Nah, kalau kondisi seperti itu, aku ra usah sholat sekalian wae lah ono. Kuwi tambah salah. Contoh, Pak Kanwil punya teman-teman sipir, dia salah operasi atau salah melaksanakan tugas, dia membuat kesalahan. Langsung dikasih surat peringatan. Karena kamu membuat kesalahan, maka bulan ini kamu tidak digaji umpamanya nggih. Sipirnya langsung bilang, "Wah, aku ora digaji kok. Wis bulan ini aku rasa kerja sisan." Kira-kira sama Pak Imam dipecat apa ora? Dipecat. Tetap kerja walaupun tidak digaji. Artinya apa? Tetap sholat. Kalau karyawannya yang tidak digaji dia tetap bekerja, menunjukkan perilaku baiknya, kerjanya tambah semangat, disiplin. Atasan pasti punya kebijakan. Bocah iki kok apik ya. Orang tak gaji jek gelem nyambut gawe kok. Ijik patuh. Akan menjadi catatan tersendiri. Padahal nyuwun sewu Mas Imam, Gusti Allah ki luwih apik tinimbang atasan. Betul? Atasan ra iso dinego, Bro. Gusti Allah iso dinego, Bro. Artinya apa? Dalam kondisi seperti itu, seminimal itu, kalau memang masih bisa sholat, masih bisa ibadah, tetap. Ya itu. Lah saya itu paling nggak suka ketika orang membaca ayat sepotong-sepotong. Celakalah bagi orang yang sholat, itu kan ada kelanjutannya. Lah orang sholat seperti apa yang celaka? Kemudian apa? Ada tafsir minimalis, Mas. Artinya minimalis itu apa? Seminim mungkin apa yang bisa kita lakukan. Itu. Contoh begini, saya itu kalau nasihati mbak lokalisasi, malaman kita melayani tamu. Terus bagaimana kalau pagi? Ya tetap sholat. Kamu pulang, mandi besar, kamu sholat. Lama-lama mereka malu, Mas. Kemarin saya ada wartawan dari Belanda, nggak percaya masa di lokalisasi bisa pengajian. Apa hikmahnya? Akhirnya mereka apa Pak Kakanwil? Dari Belanda datang. Coba ceritakan apa manfaat pengajian dari Gus Miftah. Ada PSK yang angkat tangan. Abah nggak usah jawab, kami saja yang jawab. Saya mau cerita, kemarin saya menerima tamu. Menjelang adzan subuh. Transaksi deal dengan tamu masuk kamar. Begitu masuk kamar, terdengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om pending dulu ya Om. Emang kenapa Mbak? Ada nih Om gak enak. Emangnya apa? Saya jamaahnya Gus Miftah Om. Rampung adzan, tamunya bayar. Mbak gak usah dilanjutkan. Sudah selesai saja, gak usah diteruskan. Emangnya kenapa Om? Saya juga jamaahnya Gus Miftah. Seminimal itu Mas. Kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan berhenti berbuat baik kalau kamu belum bisa berhenti berbuat maksiat. Tetaplah sholat walaupun kamu maksiat.
Jangan berhenti sholat kalau kamu belum berhenti maksiat. Sehingga kamu akan menikmati sholat itu. Kok orang malah sok suci mas, dilik karo Al-Quran. Fala tuzaku anfusakum, huwa a'lamu bimanit taqwa. Hei, kamu jangan sok suci. Dia Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Maka saya selalu bilang, surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk para pendosa. Allah ciptakan surga untuk para pendosa yang mau bertobat. Dan Allah ciptakan neraka untuk para pendosa yang tidak mau bertobat. Maka bertobatlah. Gitu Mas Imam. Makasih Mas Imam. Tobat Imam ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Inggris. Namanya siapa? Nama saya Riyadi. Cangkem Madura ya? Nggih. Oh patek jeleng. Berasal dari Madura, Kota Sampang. Oh Sampang. Tangkapan Kapolres Kabupaten yang dipimpin oleh Bapak Anton. Pak. Ini Lora dari Madura nih. Lora Anas ini. Dari Pamekasan dia. Madura juga. Eh? Pak Imam Madura Ini juga. Madura juga. Dur, Insya apa Allah. Dek? Ada. Apa Mas apa namanya? Riyadi Riyadi. Kasus apa Rid? 363. 363 pencurian. Nggih. Meleng apa kowe mbiyen? Mobil kan. Oh mobil ngeri. Nah, terus pertanyaannya apa Mas Riyadi? Pertanyaan saya adalah seperti ini. Saya perumpamakan. Ntar dulu. Khawatir yang dihadapin ini tokoh yang paling besar sejagat raya di Indonesia ini. Alah, Bukan biar orang saya seneng ngasih kaleng-kaleng duit. ini. Ah, iya. Apa Mas Riyadi? Kamu Saya tahu Riyadi itu perumpamakan artinya apa? kepada saya sendiri. Berarti kamu lahir Idul Fitri? Bukan mas. Lah Riyadi kok. 17 Agustus. Loh kok hubungannya apa Riyadi? Nggih. Madura. Orang ngerti. Riyadi itu kalau orang Jawa, itu Riyadin itu Idul Riyadin. Fitri. Riyadi kok 17 Agustus gitu. Mau medasku. Inilah Mentang-mentang inilah kan Madura. orang Susah Madura ditebak. namanya Riyadi itu kan gaul pak kan gitu. Alah gaul matamu sok-sokan gaul. Apa Ri? Saya perumpamakan kepada diri saya sendiri. Contohnya seperti ini. Misalnya saya mempunyai keinginan berangkat dari rumah. Ingin membeli sebuah cewek untuk kebutuhan Cewek itu hidup. seorang, Iya. orang sebuah. Poinnya saja Gus. Poinnya saja. Ingin melakukan sebuah persinahan. Ketika sampai di suatu tempat, saya membeli cewek itu dalam keadaan saya kurang sadar. Tidak mengingat separuh. Contohnya seperti itu. Dan si cewek tersebut juga dalam keadaan mabuk. Terjadilah sebuah persinahan. Namun cewek tersebut adalah istri saya. Apakah? Tar dulu, pahami dulu. Sulit sampean nanti mencari jawaban yang seperti ini. Yakin dah? Begitu Nah. sulit. Setelah itu, apakah saya dan istri saya terlepas dari dosa persinahan atau masih adakah dosa di antara zina yang tidak disengaja? Sedangkan itu istri saya. Tafadhol. Api. Ngosek nunggu dhisik. Mendem tuku cewek, ada. Sing wedok ya mendem. Bahasan dikeloni bojone dhewe. Nah. Begitu sadar, loh Mas. Pengguna sekitar ini, pengguna sekitar. Iki angel iki. Ini angel. Apakah ini saya begini. Kalau fikih itu kan memang harus kajian mendalam. Niatnya tuku cewek. Bayar. Ada. Begitu dikendu. Ada. Pada ketawa toh? Ya, jos. Tanggapan Polres Kabupaten mana, woi? Allahumma sholli ala Muhammad. Madura dilawan gitu loh. Madura dilawan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah ini dihukumi zina? Kalau mau dihukumi zina, kok istrinya sendiri? Kalau tidak dihukumi zina, wong iki beli niatnya zina itu loh. Zina. Apa?
Apa? Nah, agama itu kerennya begini Mas Riyadi. Orang itu niat berbuat jelek, perbuatan jelek itu sudah dilakukan saja. Allah melarang malaikatnya untuk langsung mencatat sebagai perbuatan dosa. Ditunggu bertobatnya. Tapi sebaliknya, orang niat berbuat baik, baru niat saja, itu sudah dianggap berpahala. Sudah nanti mau berzina, saya niat berbuat maksiat, itu tidak dicatat oleh Allah. Bahkan sampai saya berbuat, Allah masih membuka pintu tobatnya. Tak enteni tobatmu. Kowe teko karo aku apa ora? Makanya kemudian ada hadis yang bunyinya apa? Idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku cinta ketemu dengan hambaku. Wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Tapi ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan hambaku. Masya Nah, Allah. kalau dilihat dari kasusnya ini, niat perzinaannya ini termansuh dengan apa? Dengan kehadiran sang istri. Piye-piye bojomu halal kok. Ini akan menjadi repot kalau saya mengatakan haram. Piye-piye bojomu kok. Apalagi orang dalam keadaan tidak sadar. Makanya kenapa kemudian dikatakan rufi al-qolamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. 1, anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau anak kecil nggak puasa, nggak sholat, nggak dosa sampai balik. Yang kedua apa? Orang gila sampai dia sembuh. Orang mabuk itu kategorinya hampir sama dengan orang gila. Lah, artinya kalau dia sampai katakanlah berbuat zina seperti itu, adalah bojone dhewe, nanti kamu bisa lihat. Kemudian ketiga apa? Orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau mau tidur besok sama istri kamu, turu, moro-moro ngantem bojomu. Ora dosa kowe itu lho, ora dosa. Sing dosa iki lak pura-pura tidur. Nah, itu so. Jadi kalau saya melihat kasusnya seperti itu, bagaimanapun dia istri itu bukan perzinahan. Kalau masalah niat dari rumah, apa belum termasuk zina niat? Apanya? Sedangkan niat dari rumah, Orang niat berbuat maksiat kan tidak langsung ditulis sebagai perbuatan dosa. Yang tadi saya bilang, aku niat pokoknya aku mau tuh Pak Kapolres tak antemi. Apakah saya dosa? Oh tidak. Kalau saya bareng antemi Pak Kapolres itu dianggap sebagai perbuatan dosa, itu pun masih ditunggu tobatnya secara agama. Kalau norma hukum beda lagi loh ya, hukum normatif. Gitu loh. Oh bojomu dhewe kecuali bojone tanggamu rupamu. Tak pikir mau nggak gitu pertanyaannya. Mendem niat zina, atau begitu tengah-tengah perzinaan urung metu kelingan. Waduh dosa aku mandek ngono lho pikirku mau. ya tetap Ternyata dah. bojone dhewe. Emane. Kayak orang puasa siang-siang lupa kalau dia berpuasa. Ketemu istrinya, akhirnya hubungan suami istri. Di tengah-tengah hubungan suami istri belum selesai kelingan. Ah aku ki poso toh. Pertanyaannya dirampungin dhisik baru leren apa langsung leren? Ayo modar aku, ayo modar. Ayo. Luar biasa. Subhanallah. Harus langsung subhanallah matamu subhanallah. Jawabannya luar biasa, Gus. Harus langsung sama halnya begini jawabannya. Kamu minum kopi. Lupa kalau kamu puasa. Begitu di tengah-tengah minum kopi, kamu ingat. Apa yang harus kamu lakukan? Langsung berhenti melanjutkan puasanya. Di tengah-tengah makan, blak-blak, pedes. Aduh, aku ki poso. Langsung berhenti. Jangan minum dulu baru berhenti gitu loh. Apik pertanyaan, terima kasih Mas Riyadi. Kerennya tak kayak duit. Apik iki. Apik. Mas Riyadi, rasa nakal. Wah, ini yang nangkap ini. Iya. Ternyata bisa reuni di sini. Yuk kita selawatan yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin. Berdiri nggak apa-apa tapi tertib. Lil badri ya Allah, biya lil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah